Bab 121 Hu. Gas hitam tiba-tiba terbang dan menembus tubuh salah satu master klan martial Jiang Clan. Martial Grandmaster tertangkap basah dan membiarkan gas hitam masuk. Ah, Master bela diri berseru dengan sedih. Kulitnya langsung berubah menjadi hitam pekat sementara tubuhnya berbaring di tanah bergetar terus-menerus. Matanya melotot seolah dia adalah iblis. Bang, Jiang Mingsun dengan tegas menarik pedangnya dan memotong setengah Grandmaster martial ini. Kedua bagian tubuh itu menggeliat-geliat ketika mereka berjuang untuk bersatu kembali. Duan Muking mengirim pilar es padanya sebelum berhenti bergerak. Ini adalah Demonic Ki. Benda-benda yang mengambang di atas sungai semuanya adalah Demonic Ki. Ini adalah sungai iblis yang asli. Jiang Mingsun melihat ke sungai dan berkata dengan ngeri. Setelah hidup begitu lama, aku belum pernah melihat begitu banyak iblis Ki. Iblis Ki. Para pembudidaya klan bangsawan semua mengambil napas dalam-dalam, mereka semua heran. Banyak dari mereka di sini telah mengambil bagian dalam alasan pengadilan binatang iblis. Mereka semua memiliki beberapa pemahaman tentang Demonic Ki. Tetapi mereka tidak pernah menjelajahi zona inti dari grounds percobaan ini. Dengan demikian, mereka belum pernah melihat Demonic Ki untuk diri mereka sendiri sebelumnya. Jika semua gas hitam di sungai yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui adalah Demonic Ki, maka ketika mereka semua berkumpul bersama itu akan sangat mengerikan. Bahkan 7 zona terlarang besar di benua itu tidak akan membandingkannya. Gui Markis bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum berkata, situasinya lebih rumit daripada yang aku pikirkan. Agar ada Demonic Ki sebanyak ini, harus ada air mata spasial yang mengarah ke dunia iblis yang tidak tersegel. Kita harus melaporkan ini ke 3 tempat suci. Kalau tidak, mungkin ada konsekuensi yang mengerikan. Hua Yunfei menggelengkan kepalanya. Kurasa kita tidak perlu. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir para resi kuno. Bagaimana mungkin ada robekan spasial yang besar? Sungai ini muncul di era kuno. Dan aku percaya air mata tidak besar. Hanya saja sudah lama dan jumlah besar telah terakumulasi. Ji Changkong berkata dengan cara yang tidak biasa. Aku setuju dengan pendapat Hua Yunfei. Jika ada air mata spasial yang besar, 3 tempat suci akan menemukannya sekarang. Dikabarkan setiap tanah suci memiliki cermin harta karun untuk memantau air mata spasial. Namun, mereka belum menemukan tempat ini. Sejenak, semua orang mulai mendiskusikan apakah sungai iblis adalah hasil dari keruntuhan ruang yang besar atau tidak. Para pembudidaya yang lebih tua bersandar pada pendapat Gui Markis. Para pembudidaya yang lebih muda jelas bersedia mengambil lebih banyak risiko dan tidak ingin mundur dengan mudah. Ci. Ketika semua orang berdebat tanpa henti, ada percikan dari permukaan air hitam. Kelelawar yang tertutup gas hitam melompat keluar dari sungai dan terbang menuju kerumunan. Semua martial Grandmaster mundur selangkah. Ki iblis pada binatang iblis ini terlalu padat. Ji Changkong berteriak sambil mengerutkan kening. Puci. Seorang Grandmaster martial terlalu lama untuk mundur dan digigit oleh binatang iblis tipe kelelawar. Dia langsung dilecehkan dan dia mengeluarkan aura hitam. Dia menoleh ke orang-orang di sampingnya, berusaha membunuh mereka. Gui Markis mengangkat tombaknya yang panjang dan menusuk martial Grandmaster yang telah diiblis. Seuntai naga Ki menembus tubuhnya dan meledakkannya sampai berkeping-keping. Kalian fokus untuk membunuh binatang iblis. Aku akan berurusan dengan orang-orang yang dilecehkan. Kamu harus cepat. Jika mereka telah diiblis untuk waktu yang lama, mereka akan menjadi sangat kuat. Astral Swordplay gerakan pertama. Responden Starlight. Sungai bintang tanpa batas muncul di belakang Ji Changkong. Ada titik cahaya bintang terang muncul di pedangnya. Ketika kelelawar bersentuhan dengan titik-titik itu, mereka langsung meledak berkeping-keping. Orang-orang dari klan bangsawan terus-menerus diiblis. Begitu itu terjadi, Gui Markis dan bawahannya segera membunuh mereka. Tak satu pun dari mereka menunjukkan belas kasihan. Setelah waktu yang lama, mayat iblis bis yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Pertarungan mendadak ini berakhir dalam waktu singkat. Namun, semua orang takut tanpa alasan. Seolah-olah mereka baru saja melalui pertarungan besar. Tiba-tiba, Duan Muking berkata, meskipun iblis-iblis pada binatang iblis ini sangat padat,
Itu tidak terlalu kuat. Aku percaya kemungkinan robekan spasial tidak terlalu besar. Memang, jika ada robekan spasial besar bis iblis yang mereka temui, berdasarkan demoniki yang mereka lihat, akan setidaknya peringkat 6. Mereka tidak akan selemah kelelawar ini. Semua orang mempertimbangkan pendapat Duan Muking. Setelah mereka menghitung kematian, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Anehnya, tidak ada lagi binatang iblis yang tiba-tiba keluar. Setelah berjalan hilir Sungai Hitam selama lebih dari 4 jam, ada yang terhalang di sisi gunung. Sungai melewati lubang di sisi gunung, mengalir ke tempat yang tidak dikenal. Cepat, lihat sisi lain. Sepertinya ada sebuah pijakan batu. Seorang kultivator berkata dan menunjuk ke sisi yang lain ketika semua orang merasa putus asa karena tidak dapat menemukan jalan. Ji Changkong melihat ke arah yang ditunjuknya. Memang ada platform batu. Platform batu tampaknya tidak terlalu tinggi. Ada beberapa langkah menuju ke sana di semua sisi. Di bagian atas platform batu, tampaknya ada sesuatu di atasnya mengeluarkan cahaya redup. Peti mati Sage mungkin ada di sana. Itu harus ada di sana. Aku bisa merasakan ki yang benar dari seorang Sage. Hua Yunfei berseru dengan gembira. Bab 121a. Semua orang mulai mendiskusikan cara menyeberangi sungai. Sungai itu hanya selebar 10 meter. Tapi itu bukan jarak yang bisa dilompati dengan mudah oleh siapapun. Selain itu, bahkan martial science tidak berani menyentuh demoniki di permukaan air. Akhirnya, 6 Hua Clan Martial Science bekerja bersama dan mengirimkan sungai suci ke Sungai Iblis. Itu membersihkan permukaan sungai. Pada saat itu, para ksatria bela diri klan Duanmu dengan cepat membekukan jalan melalui sungai. Semua orang berjalan di atas es dan bergegas menuju sisi yang berlawanan. Menuju ke arah peron batu. Meskipun peron batu tampaknya tidak jauh, kelompok itu berjalan selama 1 jam sebelum tiba di kakinya. Ketika mereka tiba di peron batu yang mereka pikir tidak terlalu tinggi, mereka menemukan bahwa mereka salah. Platform batu ini sebenarnya setinggi 1000 meter. Mereka tidak dapat melihat ujung platform. Rasanya seperti jalan menuju surga. Betul. Itu pasti ada di sini. Ini adalah dunia kecil yang dikembangkan oleh orang bijak. Seorang lelaki tua berkata dengan penuh semangat ketika dia menatap platform yang tampaknya memanjang ke langit. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka tercengang di dalam hati mereka. Mereka melihat platform batu setinggi 1000 meter dan tiba-tiba mengerti. Jika tidak ada dunia kecil di sini, platform batu ini akan menembus gunung di atasnya. Hua Yunfei mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan bertanya, "Apa yang kita tunggu? Ayo pergi." Setelah berbicara, dia memimpin dan menaiki platform batu yang tampaknya mengarah ke surga. Puh. Semua murid dari klan bangsawan tidak mau ketinggalan. Mereka mengikuti dengan cepat dan ketika mereka menaiki 10 langkah aneh, mereka semua merasa ada yang salah. Mereka merasa beban di kaki mereka semakin berat dengan setiap langkah. Setiap langkah yang mereka ambil menghabiskan banyak usaha. Ji Changkong berhenti dan menutup matanya. Dengan hati-hati merasakan segalanya. Ketika dia mengangkat kakinya, tidak ada halangan. Tetapi ketika dia mendarat di platform batu, dia segera merasakan sebagian energinya menghilang. Setelah waktu yang lama, Ji Changkong membuka matanya dan berkata, "Ada yang salah di sini. Setiap langkah yang kita ambil mengkonsumsi esens. Awalnya, kami nyaris tidak merasakan apa-apa. Setelah beberapa saat, itu menjadi jelas." Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka berhenti. Setelah dengan hati-hati merasakannya untuk diri mereka sendiri, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat terkejut. Mereka melihat langkah-langkah yang tampaknya tak ada habisnya. Masih ada jalan panjang sebelum mereka mencapai puncak. Hua Yunfei berkata, "Ini sudah rintangan terakhir. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Dalam kasus terburuk, kami pergi begitu saja setelah kami kehabisan esensi kami." Ji Changkong mengungkapkan senyum pahit. Disitulah masalahnya terletak. Cobalah berjalan kembali. Hanya 1 langkah yang akan dilakukan. Ketika Martial Grandmaster mendengarnya, dia mencoba turun. Saat dia mendaratkan kakinya, dia merasakan sejumlah besar esensinya diserap.
Dia panik tanpa alasan dan ingin segera meninggalkan tempat ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melompat turun. Dengan ngeri semua orang yang hadir. Mereka melihat tubuh pembudidaya layu perlahan. Akhirnya, ketika dia mendarat, dia menjadi satu set tulang putih. Semua kulit dan daging padanya telah habis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa konsumsi kekuatan hidup begitu besar? Apakah platform batu ini iblis? Grandmaster Jiang Clan Martial bertanya sementara seluruh tubuhnya gemetar ketakutan yang tak tertandingi. Wajah semua murid klan bangsawan menjadi pucat. Memikirkan platform batu itu begitu mengerikan. Apakah ini jalan legendaris menuju surga? Dikatakan, mudah untuk pergi ke surga tetapi sulit untuk keluar dari sana. Ji Changkong mengerutkan kening. Martial Grandmaster manapun tanpa martial spirit yang diwariskan dapat pergi sekarang. Jangan lompat, kamu tidak akan bertahan hidup melakukannya. Segera, semua Grandmaster martial perlahan menuju ke bawah. Meskipun hanya ada 10 langkah aneh. Rasanya seperti perjalanan ribuan meter. Bang, seorang master bela diri mencapai langkah ketiga dari bawah dan tidak bisa lagi menerimanya. Terdengar suara keras dan dia berubah menjadi tumpukan tulang putih. Orang-orang di samping benar-benar kehilangan semangat karena ketakutan. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk melompat ketika mereka melihat hanya ada 2 langkah yang tersisa. Pada akhirnya, mereka juga meledak menjadi potongan-potongan kecil. Ketika semua martial grandmaster mencapai dasar, mereka menghela napas lega di hati mereka. Mereka dengan cepat duduk di tanah dan berusaha memulihkan esens mereka. Selain dari penerus klan bangsawan, hanya para martial saint yang tetap di platform batu. Guiyi Markis melihat ke atas platform dan bergumam. Setidaknya ada 10.000 langkah. Bahkan jika kita mengada-ada, bagaimana kita akan turun? Pikiran-pikiran ini melekat di hati semua orang seperti lubang besar, yang tidak bisa mereka lewati. Sampai sekarang, mereka belum kehabisan esens. Namun, ketika mereka naik lebih tinggi, itu akan membutuhkan lebih banyak esens untuk turun. Bayangan kematian masih melekat di hati semua orang. Ji Changkong berkata dengan tenang. 1000 tahun yang lalu, setelah Kaisar Guntur menghilang, tidak ada kaisar bela diri lainnya. Bahkan mungkin tidak ada martial sage. Sekarang, kesempatan luar biasa ini diberikan kepada kami. Meskipun peluang untuk bertahan hidup ini tidak tinggi, itu mungkin tidak selalu mustahil. Semua kaisar besar dari masa lalu tidak mencapai kesuksesan mereka dengan cara berlayar yang lancar. Setelah Ji Changkong berbicara, dia memimpin dan menuju. Orang-orang di sini semuanya jenius berbakat. Mereka tidak mau ketinggalan dan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Mereka tidak ragu-ragu ketika mereka mengikuti. Sepanjang jalan, kelompok itu melihat tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di platform batu. Semakin tinggi mereka memanjat, semakin banyak yang mereka lihat. Peron batu secara harfiah dipenuhi dengan tulang putih. Kelompok itu akhirnya tidak bisa menghindari mereka dan hanya bisa menghancurkan tulang di bawah kaki mereka saat mereka berjalan. Ketika mereka melanjutkan lebih jauh, tulang-tulang ungu mulai muncul. Kelompok itu berseru kaget. Ini adalah ahli martial emperor. Berapa banyak ahli yang dimakamkan di sini? Bahkan kaisar bela diri tidak bisa lepas dari nasib kematian ini. Bab 122 Ji Changkong tidak berbicara saat dia terus berjalan ke depan. Kerumunan perlahan mengikuti di belakangnya. Sekarang setelah mereka sampai sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Ajiang Clan Martial Saint tiba-tiba berseru heran. Tampaknya ada seseorang di depan. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat dengan cermat. Sekitar 100 langkah di depan. Tampaknya ada sosok manusia yang lemah, punggungnya menghadap kerumunan. Kenapa ada seseorang di sini? Klan Duanmu secara tidak sengaja membuka pintu masuk istana bawah tanah. Tidak ada cara lain selain itu. Bagaimana orang ini sampai di sini? Lebih jauh. Dia ada di depan kita. Semakin mereka memikirkannya, semakin aneh itu. Ji Changkong menggenggam pedangnya di tangannya. Langit berbintang yang gemerlapan muncul di matanya. Sungai bintang-bintang tanpa batas mengaduk-aduk tubuhnya untuk mempersiapkan serangan. Orang-orang di belakang menjadi lebih waspada ketika mereka menunggu kesempatan. Ketika mereka berjalan maju,
Mereka berhasil melihat sosok itu dengan jelas. Mereka semua menghirup udara dingin yang dalam. Itu adalah mayat tanpa kepala. Ada pedang di belakangnya dan banyak tulang putih di kakinya. Bahkan ada beberapa set kerangka ungu. Namun, dia tetap berdiri dengan bangga. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Ada perasaan waktu pada auranya. Tekanan samar menyebar di sekelilingnya. Langit berbintang di mata Ji Changkong memudar. Dia berkata dengan terkejut. Ini adalah mayat seorang sage marsial. Lihatlah pakaiannya. Dia seharusnya tidak berasal dari era kuno. Bahkan sage marsial meninggal di sini. Apa sebenarnya asal mula platform batu ini? Salah satu dari martial science bertanya dengan ngeri. Seorang sage marsial lengkap adalah seseorang yang bisa membelah gunung dan menjungkirkan laut. Ji Changkong menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu memikirkannya. Seseorang dengan jelas membunuh martial sage ini. Dia tidak mati karena peron batu. Kalau tidak, jenazahnya akan menjadi tumpukan tulang putih sejak dulu. Tepat pada saat ini, Hua Yunfei memiliki ekspresi gelisah ketika dia berjalan ke depan mayat. Dia melihat simbol sungai suci di kerah pakaian mayat. Dia dengan keras berseru. Ini adalah senior dari Hua Clan aku. Setelah dia berbicara, dia dengan hati-hati mencari di sekitar mayat. Dia mendorong ke samping tumpukan tulang dan menemukan deretan kata-kata kecil di peron batu. Dia membacanya dengan suara lembut. Jalan Hua Tianyu berakhir di sini. Jika ada keturunan Hua Clan yang menemukan ini, silakan pergi dengan cepat. Hua Tianyu. Bukankah itu kepala klan ketiga dari klan Hua? Kepala klan paling berbakat dari klan Hua? Dia menghilang di tahun-tahun berikutnya. Beberapa orang mengira dia telah menjadi kaisar bela diri. Aku tidak menyangka dia mati di sini. Seseorang dari samping berkata dengan kaget. Hua Yunfei berkata dengan acuh tak acuh. Mayat ini adalah leluhur dari klan Huaku. Aku percaya tidak ada di antara kamu yang akan bertengkar dengan aku tentang hal-hal di tubuhnya. Setelah berbicara, dia bersiap untuk melepaskan cincin tata ruang dari jari Hua Tianyu. Cincin spasial martial sage akan berisi banyak harta. Huci. Pedang hitam menghalangi jalannya. Ji Changkong tertawa dingin. Hua Yunfei. Apakah kamu lupa dengan perjanjian yang kita buat sebelumnya? Jika kami menemukan harta, terlepas dari situasinya, kami akan membaginya menurut klan. Kamu tidak akan kembali pada kata-kata kamu, kan? Wajah Hua Yunfei berubah dingin. Apa maksudmu? Ini adalah kepala klan Hua aku. Barang-barangnya awalnya milik Hua Clan aku. Mengapa itu harus dibagikan kepada kamu? Jiang Mingsun mendengus dingin. Ini adalah tubuh tanpa pemilik. Dia meninggal 1000 tahun yang lalu di hutan belantara. Tubuhnya sendiri adalah harta. Setiap orang telah berupaya agar kami mencapai tempat ini. Mengapa hanya Hua Clan yang diuntungkan? Klan bangsawan lainnya juga tidak ingin membiarkan Hua Clan mendapatkan keuntungan seperti itu. Meskipun, secara logis mayat ini memang milik klan Hua. Namun, ketika ada manfaat yang bisa diperoleh, logika kehilangan artinya. Hua Yunfei tidak punya cara untuk menghentikan semua orang di sini. Jadi dia tidak bisa mengekang keserakahan semua orang. Hua Yunfei tertawa karena marah. Dia bahkan mengatakan, baik, 3 kali. Ji Changkong. Aku akan ingat ini. Jiang Mingsun. Jangan berpikir Ji Clan dapat melindungi kamu selamanya. Dia menyingkirkan pedang di depannya dan melepaskan cincin tata ruang Hua Tianyu. Dengan hanya pikiran, semua hal yang terkandung di sana keluar. Hua lala. Tumpukan besar benda keluar. Batu roh. Obat pil. Senjata roh. Teknik bela diri. Dan battle armor. Semua barang ini menutupi platform batu. Tumpukan batu roh yang sangat besar menarik perhatian semua orang. Di bawah tumpukan batu roh kelas rendah ini, mereka bahkan melihat beberapa batu roh kelas medial. Ini adalah harta asli. Murid klan yang mulia ini hanya memiliki batu roh kelas rendah paling banyak. Tidak mungkin bagi mereka untuk memegang batu spiral kelas medial. Batu roh adalah biji yang ditemukan di alam. Tidak hanya energi spiritual di dalamnya murni, tetapi ada juga sejumlah besar dari mereka. Untuk pembudidaya level rendah, itu bisa meningkatkan budidaya mereka dengan grade.
pembudidaya tingkat tinggi bisa dengan cepat mengisi kembali esens mereka yang kelelahan. Namun, ada sangat sedikit tambang batu roh di bangsa Qin besar. Setiap klan bangsawan hanya mengendalikan 1 atau 2 ranjau batu roh. Selain itu, mereka bukan tambang berkualitas tinggi. Tidak mungkin untuk mendapatkan batu roh kelas tinggi. Bahkan batu roh kelas medial jarang. Ji Changkong berkata dengan acuh tak acuh. Begitulah, Brother Hua. Dengan batu roh ini, ada lebih banyak harapan bagi kita untuk mencapai puncak platform batu. Setelah dia berbicara, mereka mulai memilah benda-benda dari cincin tata ruang. Tiba-tiba, dia melihat pedang yang berkarat dan patah. Dia tersenyum. Kakak Hua, tidak perlu membelah pedang ini. Kamu bisa menyimpan ini. Ini harus menjadi senjata suci yang rusak. Kamu akan mendapatkan banyak jika kamu dapat memperbaiki ini sepenuhnya. Hua Yunfei dengan santai melemparkan pedang yang patah yang Ji Changkong lemparkan kepadanya. Dia berkata dengan marah, Ji Changkong, jangan pergi terlalu jauh. Ji Changkong tersenyum tipis. Dan dia menyatakan dengan nada acuh tak acuh. Jangan marah, Brother Hua. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Ada total 10 batu roh kelas medial, 100 batu roh kelas rendah, 3 teknik perang tingkat bumi, 1 armor pertempuran peringkat bumi, dan 5 botol segala macam pil obat-obat peringkat 6. Semua orang tercengang. Barang-barang yang dibawa oleh Martial Sage memang mengerikan. Ketika ditambahkan bersama-sama, nilai dari barang-barang ini bahkan lebih dari apa yang telah dikumpulkan oleh klan Jiang selama ratusan tahun. Bab 122 Ji Changkong menghapus manual teknik martial dan menyerahkannya kepada Hua Yunfei. Ini adalah teknik martial Hua Clan kamu. Secara alami, mereka tidak boleh bocor. Jaga mereka dengan baik. Aku tidak akan menghitungnya sebagai bagian dari rampasan. Hua Yunfei memiliki ekspresi cemberut saat dia berpegangan pada manual teknik martial. Tidak ada yang akan merasa benar ketika mereka melihat harta karun kepala klan mereka dibagikan kepada orang luar. Sementara orang-orang Hua Clan mengenakan ekspresi cemberut, kelompok individu tidak membuang waktu untuk mengambil semuanya dari tanah. Meskipun benda-benda di cincin tata ruang Hua Tianyu semuanya berharga, yang paling menarik adalah 10 batu roh kelas medial. Hal-hal lain dapat dianggap sebagai harta paling berharga ketika ditempatkan di klan kecil. Tetapi mereka tidak langka di klan bangsawan. Hanya batu roh kelas medial yang langka. Saat dibutuhkan, ini akan bisa menyelamatkan hidup mereka. Akhirnya, klan Hua memperoleh 3 batu roh kelas medial dan klan bangsawan lainnya masing-masing memperoleh 2 batu roh kelas medial. Karena kehadiran Ji Changkong, klan Jiang memperoleh 1 batu roh kelas medial. Setelah harta dibagikan, kelompok melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melangkah melintasi mayat Hua Tianyu dan melanjutkan ke depan. Ketika mereka melangkah maju, semua orang merasa sedih dengan setiap langkah yang mereka ambil. Jumlah esens dikonsumsi dengan setiap langkah menjadi lebih intens. Mayat-mayat di peron batu menjadi lebih mengerikan. Mereka tidak lagi melihat tulang putih. Mereka semua adalah tulang ungu kaisar marsial. Setiap kerangka menyebabkan mereka menggigil meskipun tidak dingin. Setelah 100 langkah, kerumunan melihat sesosok mayat berdiri tinggi di depan mereka. Aura pada mayat ini bahkan lebih padat daripada Hua Tianyu. Meskipun itu hanya berdiri di sana dan telah mati untuk waktu yang tidak diketahui, itu masih menyebabkan orang merasakan tekanan. Ini adalah salah satu kepala Ji Clan. Ji Changkong tiba-tiba berkata dengan gelisah. Kepala mayat ini dipotong. Tetapi pakaian pada mayat itu mengungkapkan identitasnya. Dia mulai dengan panik mendorong tulang ke tanah. Deretan kata-kata kecil muncul di depannya. Dia membacanya dengan suara lembut. Jalan Ji Haoyun berakhir di sini. Jika ada keturunan Ji Clan yang menemukan ini, silakan pergi dengan cepat. Ji Haoyun juga salah satu kepala Ji Clan dan dihormati sebagai jenius. Saat itu, dia sudah 1 kaki di ranah martial emperor. Dia berasal dari waktu yang sama dengan Hua Tianyu. Tak terduga dia berakhir juga. Tiba-tiba, Hua Yunfei tertawa terbahak-bahak. Haha, Ji Changkong. Aku yakin kamu tidak pernah menduga ini akan terjadi. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mendorong Ji Changkong ke samping.
Ji Changkong menatapnya dengan marah. Hua Yunfei, apa yang kamu coba lakukan? Ji Changkong telah terjebak di puncak Martial Grandmaster selama bertahun-tahun, ketika dia melihat Sage Dao Comprehension Picture sebelumnya. Dia memperoleh pencerahan dan menerobos ke Martial Sein. Dia tidak peduli dengan Hua Fei sama sekali. Hua Yunfei tersenyum dingin. Jika kamu tidak membagikan semua harta orang ini, aku, Hua Yunfei, akan bertarung dengan hidupku di telepon. Tidak ada yang bisa melanjutkan lebih jauh. Ji Changkong tersenyum dingin dan berkata dengan suara dingin. Hua Yunfei, apakah kamu mencari kematian? 6 Jiang Clan Martial Science dan 7 Ji Clan Martial Science semuanya melangkah maju. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Hua Yunfei. Hua Yunfei memimpin 6 Martial Science di belakangnya dan memelototi Ji Changkong tanpa rasa takut. Tidak ada niat untuk mundur di matanya. Suasana saat ini sangat tegang. Pertempuran besar akan menyala hanya dengan percikan terkecil. Tiba-tiba, Duan Muking berbicara. Aku merasa tempat ini tidak sederhana. Aku yakin jika kita terus berjalan maju, kita akan melihat mayat-mayat dari Martial Sage klan bangsawan. Ketika Ji Changkong mendengar ini, dia bingung untuk kata-kata. Dia berbalik untuk melihat langkah tak berujung di depannya. Bintang terang yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Sebuah sungai bintang tanpa batas muncul di belakangnya. Astral Swordplay. Eternal Light. Ji Changkong berteriak dengan ringan. Dan bintang yang mewakilinya di sungai tanpa batas bintang tiba-tiba bersinar terang. Cahaya bintang yang terang-terangan bergegas ke langit. Itu sangat menyilaukan, menyebabkan orang tidak berani melihatnya. Lampu berkedip, dan Ji Changkong menusuk ke depan dengan pedangnya. Cahaya putih yang menyilaukan keluar dari tangga batu. Dalam sekejap, pemandangan ke depan muncul di depan mata semua orang. Semuanya menarik napas dalam-dalam. Tulang memenuhi langkah batu. Padat bersama. Menyebabkan semua orang terpesona. Dipisahkan oleh jarak tertentu. Ada mayat tanpa kepala berdiri tegak. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kejutan dari begitu banyak sage marsial yang dipenggal terlalu banyak. Mengapa ada begitu banyak tubuh tanpa kepala? Itu tidak aneh untuk ada 1 atau 2 kepala klan. Tetapi ada banyak mayat tanpa kepala. Ini sangat mencengangkan. Semua ini adalah martial sage. Jadi mengapa semua kepala mereka dipotong? Dari arah lain dari undakan batu, Chu Chaoyun membawa pedangnya di belakangnya dan perlahan-lahan menaiki tangga batu. The Whole Weapon di belakangnya memancarkan cahaya redup. Ini memungkinkannya untuk berjalan seolah-olah dia berada di tanah yang rata. Dia berjalan dengan kecepatan yang sangat santai, dengan sikap santai yang tak tertandingi.